Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menyapa waktu Anda untuk saat ini. Sejumlah informasi seputar Kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan, makanya jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Ruslin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama untuk hari ini. Beberapa waktu yang lalu tim Crime Hunter Polres Parepare berhasil membekuk pelaku S, 19 tahun, remaja yang selama ini bertindak sebagai mucikari di salah satu SPBU yang terletak di Kabupaten Sidrap. Tim Crime Hunter dan Unit 5 PPA Satreskrim Polres Parepare berhasil mengungkap praktek penjualan orang yang usianya masih di bawah umur. Setelah melakukan penelusuran terhadap anak hilang yang dilaporkan orang tuanya, polisi akhirnya meringkus seorang wanita berinisial SD yang berumur 19 tahun, warga Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Baju Kiki Barat. Korbin Ops Satreskrim Ibtu Hasan Duna yang dikonfirmasi pada Minggu kemarin mengatakan wanita yang ditangkap merupakan pelaku perdagangan anak usia 13 tahun dan diringkus di salah satu SPBU, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Dari keterangan polisi, pelaku mengakui bahwa korban tersebut dikenalnya pada bulan Juni lalu, dan dari perkenalan tersebut, pelaku mulai mencarikan pekerjaan untuk korban, dan kini pelaku digiring ke Polres Parepare untuk penyelidikan lebih lanjut. Bisa dijelaskan terkait dengan penangkapan ini, dugaan TPPU seperti apa? Ya betul, tim kami telah berhasil mengungkap satu kasus di mana pelakunya antara inisial SD 19 tahun. Kronologisnya si SD ini menawarkan sebuah pekerjaan terhadap korbannya. Kemudian korban tersebut dibawa dia ke satu tempat di Kabupaten Sidrap. Ternyata setelah di Kabupaten Sidrap itu diarahkan ke sebuah wisma dengan alasan mendapatkan job. Ternyata sampai di sana ditawarkan terhadap seorang lelaki, demikian. Ya, berarti bisa dibilang bahwa si S ini seorang mucikari. Dalam penyidikan melakukan perdagangan orang, ya, dan telah melakukan sebanyak 4 kali, satu TKP di Kabupaten Endekang dan 3 di Kabupaten Sidrap. Ya, kalau untuk ancaman hukuman dari si pelaku sendiri seperti apa? Kami terapkan mengenakan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 dengan ancaman 15 tahun dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ancaman 10 tahun. Kalau dari penyelidikan ini, Pak, apakah cuma satu korban atau ada beberapa korban lagi yang ini? Maksudnya? Apakah masih ada korban lagi? Kami masih pengembangan, kami masih dalam kasusnya. Manakala ada korban lain, kami berusaha untuk mengungkapnya. Oh, siap, aman. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 1,1 miliar lebih uang negara berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Parepare selama kurun waktu Januari hingga pertengahan Juli 2020. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kejaksaan Negeri Parepare berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak 1,1 miliar lebih selama kurun waktu Januari hingga pertengahan Juli 2020. Uang negara berjumlah 1.175.217.945 rupiah yang berhasil diselamatkan tersebut berasal dari penyelesaian kredit macet badan usaha milik negara melalui non-litigasi. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin menguraikan, tahun ini pihaknya mendapat 19 surat kuasa khusus atau SKK dari badan usaha milik negara dan daerah. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Berhasil melakukan semacam penagihan kepada debitur kami yang selama ini mungkin ada sedikit bermasalah, dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Parepare
yang disponsori oleh Bapak Kajari. Hari ini sudah masuk luar biasa besarnya. Salawat juga dan salam. Penyerahan uang pemulihan negara itu diterima pimpinan cabang BRI Parepare Makbul di Aula Kantor Kejari Parepare baru-baru ini. Secara teknis, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejari Parepare, Rahmat, menjelaskan upaya penagihan tersebut dilakukan dengan cara persuasif dan edukasi dengan mendatangi rumah debitur. Pak Amir, ya alhamdulillah sudah ada titik terang. Nah, sehingga ini tentu sangat membanggakan sekali buat kami, dan yang paling kami rasakan bahwa ketika kami minta kerjasama dengan Kejari ini, langsung Bapak Kajari meresponnya luar biasa, dan bahkan menantang kami, mana yang harus kami tangani. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, hasil dari pengembangan kasus tertangkapnya S, mucikari yang masih berusia 19 tahun, ditemukan fakta bahwa sebelumnya S merupakan korban dan menjadi pelaku prostitusi. Namun karena desakan ekonomi, akhirnya beralih menjadi mucikari dengan membuat jaringan baru dan mencari anak di bawah umur untuk ditawarkan ke lelaki hidung belang. Seorang wanita berinisial SD, mucikari berusia 19 tahun yang ditangkap kepolisian Resort Parepare beberapa waktu lalu, diketahui memiliki rekam jejak sebagai pekerja prostitusi online. Kasat Reskrim Polres Parepare Ibtu Asian Sihombing mengatakan, mucikari yang ditangkap saat ini dulunya merupakan seorang pelaku prostitusi online yang beralih profesi menjadi mucikari. Dari keterangan polisi, pelaku mengakui terpaksa menjadi mucikari karena desakan ekonomi. Selain itu, polisi juga memeriksa pelaku yang dulunya sempat menjadi korban prostitusi online dan membuat jaringan baru dengan menjadi mucikari serta mencari wanita di bawah umur untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Dalam setiap transaksi, pelaku memasang tarif Rp15.000 hingga Rp1.000.000 pada calon pelanggan yang akan dilayani korban. Hingga saat ini, polisi masih mengusut dan terus mencari informasi mengenai kemungkinan masih adanya korban lebih dari satu berdasarkan pengakuan korban yang sempat dibawa ke kos milik pelaku serta sempat bertemu dengan beberapa perempuan muda lainnya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku diganjar pasal berlapis terkait perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari pelaku sendiri, ini alasannya kemarin sempat menjadi korban atau bagaimana? Kalau dari hasil pemeriksaan kami, pengakuan pelaku sendiri bahwasannya sebelumnya juga pernah menjadi korban, di mana mendapatkan perlakuan sama, di antaranya diperjualbelikan secara seksual pada saat waktu di bawah umur. Jadi ancaman hukumannya kan? Ancaman hukuman untuk tindak pidana perdagangan orang maksimal 15 tahun, minimalnya 3 tahun. Dan untuk perlindungan anak sendiri paling lama 10 tahun penjara. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan bantuan bibit pepaya diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, kepada pemerintah Kecamatan Bacukiki. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, menyerahkan bantuan bibit pepaya California kepada pemerintah Kecamatan Bacukiki. Puluhan bantuan bibit pepaya tersebut diterima langsung Camat Bacukiki Saharudin yang didampingi Lurah Galung Malawang Suryadi beberapa waktu lalu. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, mengatakan bantuan bibit pepaya unggul tersebut merupakan pemberian dari Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Parepare sebagai wujud support atau dukungan kepada pemerintah Kecamatan Bacukiki dalam menyulap Kelurahan Galung Malawang yang kini dilengkapi spot foto sebagai agrowisata. Ini selain udaranya masih alami, masih segar, masih sejuk, juga pemandangannya ditambah lagi dengan keadaan-keadaan yang sudah berlangsung lama, misalnya ada jagung, pisang dan sebagainya, ditambah lagi ada beberapa pemandangan yang dibikin. Juga ini luar biasa bagi saya karena
kalau kita tidak berkreasi dari sekarang, maka kapan lagi? Alhamdulillah saya apresiasi kepada Bapak Camat, Mbak Kiki dengan segala program-program yang tentunya bekerjasama dengan PKK sebagai mitra pemerintah. Terima kasih. Tadi juga ada dari Dinas Ketahanan Pangan memberikan bibit pepaya California, Pak ya? Iya, California. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur, tapi saya yakin bisa tumbuh subur di sini karena ini sebagai contoh jagung-jagungnya ini baru berapa bulan, walaupun masih ompong ya. Iya, masih ompong tapi sudah ada. Tadi saya petik di situ. Syaratnya itu bila penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, maka kami akan turunkan keberkahan dari atas langit dan dari babui. Itu syaratnya. Iya, kalau ahli kita sudah banyak, orang yang pintar menanam, orang yang ahli di bidangnya pupuknya sudah bagus, tetapi kalau tidak ada keberkahan maka semua ini tidak akan ada artinya. Semua ini mungkin bisa tumbuh, tapi tumbuhnya bisa menjadi kurus karena tidak ada keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Muhammad Nur mengungkapkan bantuan bibit pepaya California merupakan bibit unggul yang akan menghasilkan daging buah pepaya yang enak serta buah yang rindang sehingga bisa menjadi penunjang destinasi wisata di Kelurahan Galung Maloang ke depannya. Kelurahan Galung Maloang, sehingga kami berinisiatif juga memberikan artinya sumbangan berupa tanaman pepaya California dalam hal ini untuk ditanam di sepanjang jalan ini untuk memberikan kesan keindahannya lebih menarik lagi, apalagi nanti pada saat nanti sudah berbuah itu lebih memberikan kesan yang terindah lagi sehingga masyarakat datang ke sini untuk berselfie riat dengan adanya spot-spot yang sudah dibangun oleh Galung Maloang. Kira itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, Saudara. Sebagai aksi peduli kemanusiaan, Laskar Merah Putih Kota Parepare melepas 15 relawan ke Masamba, Luwu Utara. Para relawan ini nantinya akan menyasar daerah-daerah yang menjadi prioritas penyaluran bantuan. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara, khususnya Masamba dan sekitarnya, menarik perhatian sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk melakukan aksi peduli kemanusiaan. Satu di antaranya adalah Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Parepare yang secara resmi melepas relawan kemanusiaan untuk mengirim bantuan dan donasi ke Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pelepasan ini dipimpin langsung Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Parepare, Haji Syamsul Latanro, di Posko Peduli Macap LMP, Jalan Sultan Hasanuddin Kota Parepare pada Senin 20 Juli 2020. Sekretaris LMP Kota Parepare Haji Bahtiar Syarifuddin SE yang memimpin rombongan bantuan kemanusiaan. Sekretaris LMP Kota Parepare mengatakan jumlah personil yang diturunkan sebanyak 15 orang yang nantinya menjadi relawan di Masamba untuk melakukan pemetaan daerah-daerah mana yang menjadi prioritas penyaluran bantuan. Adapun jenis bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat atau korban bencana di Masamba, seperti makanan dan minuman, meliputi air mineral, beras hingga makanan siap saji. Hari ini Laskar Merah Putih akan menuju daerah Luwu Utara, tepatnya di Masamba, untuk memberikan bantuan dan donasi kepada saudara kita yang terkena musibah di Masamba. Kendaraan atau iring-iringan armada yang akan digunakan itu mulai dari mobil truk, armada truk, ada mobil trailer, ada beberapa mobil, dan jumlah personil kita akan berangkat sekitar 15 orang untuk sampai di lokasi menjadi relawan, sekaligus akan melakukan pemetaan lokasi, pemetaan di mana lokasi yang memungkinkan potensi prioritas untuk kita lakukan pemberian bantuan ini. Adapun beberapa jenis bantuan yang akan kami bawa ini adalah yang paling banyak adalah makan minum, yaitu mulai dari air mineral, ada beras, ada makanan siap saji, ada ikan kaleng, ada biskuit, ada. Nah, kita batasi pakaian karena kita dapat informasi kalau bantuan pakaian untuk sementara sudah melebihi daripada kapasitas, ya. Sehingga semua teman-teman yang akan berangkat pada pagi hari ini itu kita sudah melakukan pengecekan fisik untuk nantinya bisa melakukan olah fisik di lokasi dengan yang sangat prima tentunya, ya.
Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berbagai bantuan terus mengalir untuk korban banjir Masamba, Luwu Utara. Kali ini datang dari keluarga besar SMP Negeri 4 Kota Parepare. Sumbangan yang diberikan berupa pakaian, sarung, uang, makanan, alat mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, keluarga besar SMP Negeri 4 Parepare melakukan penggalangan donasi untuk korban bencana banjir di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Sumbangan yang diberikan para guru SMP Negeri 4 ini ada yang berupa pakaian, sarung, uang, makanan, alat mandi, dan beberapa kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan korban saat ini. Kepala SMP Negeri 4 Parepare HM Makmur yang ditemui Jumat 17 Juli pekan lalu mengatakan, inisiatif ini murni keinginan para guru untuk membantu korban banjir di Masamba. Alhamdulillah, teman-teman guru SMP 4 tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita di Masamba, dan ini kita sudah lakukan selama 2 hari. Ada yang menyumbang pakaian bekas, ada yang menyumbang sarung, ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang, pokoknya banyak macamnya, makanan dan sebagainya. Paket bantuan tersebut selain disalurkan melalui posko yang ada di Parepare, ada juga sebagian guru yang berangkat ke lokasi bencana untuk menyalurkan langsung bantuan tersebut kepada para korban. Andi, TV Peduli mengabarkan. Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Pemirsa, pemerintah daerah Kota Parepare mengirimkan 18 unit mobil pengangkut bantuan bencana banjir bandang Masamba. Pelepasan bantuan dan tim relawan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI. Sebagai bentuk kepedulian atas musibah banjir bandang yang menimpa warga masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, khususnya Masamba dan sekitarnya, pemerintah dan masyarakat Kota Parepare mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak. Adapun bantuan kemanusiaan dikirim sebanyak 5.182 item, diantaranya air mineral, mie instan, susu, beras, minuman ringan, makanan bayi, obat-obatan, terpal, sarung, tenda lilin, hingga pakaian layak pakai, serta uang tunai yang terkumpul dari donasi pemerintah kota dan unsur elemen masyarakat yang diangkut dengan menggunakan 18 unit mobil, terdiri dari truk 6 roda sebanyak 8 unit dan roda 4 sebanyak 10 unit. Pelepasan ini dilakukan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di Kompleks Call Center Terpadu 112 pada Sabtu 18 Juli 2020. Mantan Kepala Dinas Kominfo ini juga mengingatkan kepada tim rombongan agar jangan mengambil inisiatif sendiri, harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait penyaluran dan penyerahan bantuan tersebut, dan kepada para relawan yang berangkat ke Masamba untuk tetap senantiasa tetap jaga kesehatan dan keselamatan serta mengutamakan protokol kesehatan. Jangan kita mengambil inisiatif sendiri tanpa ada koordinasi dengan yang dituakan, yang dipercaya untuk mengamondoi atau mengatur ini semua. Yang kelima, setelah tiba di Kota Masamba, jangan juga berinisiatif melakukan pembagian sendiri. Lakukan koordinasi dengan kepala pelaksana badan bencana yang ada di Kota Masamba, yang ada di Kabupaten Luwu Utara, berkoordinasi sekiranya kalau memang ada plotting wilayah untuk Parepare, katakanlah di sebuah desa tertentu, itu yang kita ikuti supaya jangan terjadi tumpang tindih bantuan. Atau ke petunjuknya nanti semua bantuan diserahkan ke posko induk, itu juga kita lakukan. Jangan kita melakukan inisiatif sendiri. Hadir saat pelepasan Dandim 1405 Malusetasi yang diwakili Kasdim Mayor Infantri Obaran Tandirerung, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1405 Malusetasi, Asisten Bidang Pemerintahan Setdako Kota Parepare Haja Aminah Amin, serta undangan lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah kelurahan bersama warganya untuk para korban banjir yang saat ini banyak membutuhkan bantuan, Lurah Kota Parepare telah melakukan penggalangan donasi untuk membantu korban banjir Masamba, Luwu Utara. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, para lurah di Kota Parepare telah melakukan penggalangan donasi untuk membantu korban banjir di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Sumbangan yang diperoleh secara swadaya dari masyarakat dan RT RW ini dikumpul di kantor kelurahan kemudian diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare pada Jumat 17 Juli 2020 pekan lalu. Bantuan tersebut ada berupa pakaian, sarung, makanan, alat mandi, serta beberapa kebutuhan lainnya yang saat ini sangat diperlukan oleh warga di sana. Lurah Ujung Baru Andi Nurpati mengatakan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah kelurahan bersama warganya untuk para korban banjir yang saat ini membutuhkan banyak bantuan. Inilah bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kami pemerintah Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare turut prihatin dan berdoa semoga saudara-saudara kita diberi kekuatan dan ketabahan melalui cobaan ini. Sementara itu, Lurah Labukang Agus Mawardi menyampaikan terima kasih kepada warganya yang sudah ikut peduli terhadap korban banjir di Masamba. Kami sebagai pemerintah Kelurahan Labukang sangat mengapresiasi masyarakat yang menyumbang dan untuk membantu saudara kami yang kena musibah di Masamba. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melakukan video conference dengan Kementerian Pendidikan Tinggi membahas terkait progres pembangunan mega proyek Institut Teknologi B.J. Habibie yang rencananya akan dibangun di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Menindaklanjuti Perpres nomor 152 tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi B.J. Habibie atau ITH serta rencana operasional ITH, Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan jajaran pemerintah Kota Parepare melalui aplikasi Zoom dengan Kementerian Pendidikan Dikti dan pihak Rektorat Unhas yang digelar di ruang rapat kantor Wali Kota pada Jumat 17 Juli 2020. Pertemuan yang dikemas dalam forum group discussion dipandu oleh R. Purwanto Subroto, Direktur Kelembagaan Dirjen Pendidikan Tinggi. Hari ini sebenarnya sudah akan kami bahas juga karena internal dan kami sudah memberikan perhatian kepada pimpinan dari Pak Dirjen Dikti tentang rencana ini dan beliau sangat mendukung. Oleh karena itu pada yang ini kita coba membahas bersama-sama bagaimana merealisasikan untuk pendirian Institut Teknologi B.J. Habibie. Karena di dalam pembahasan sebelumnya banyak hal yang memang perlu ada komitmen bersama agar pendirian Institut B.J. Habibie bisa terwujud. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam penyampaiannya mengharapkan Institut Teknologi B.J. Habibie dapat segera terwujud. Kami telah menempuh segala macam upaya sesuai petunjuk dari Kementerian Pendidikan, termasuk melahirkan MOU tahun 2016 dengan Universitas Hasanuddin sebagai induk SMART. Nah, olehnya itu kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dengan pertemuan secara virtual ini makin terbuka titik terang terkait dengan berdirinya Institut Teknologi B.J. Habibie. Hadir mendampingi Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Kepala OPD, para asisten, serta camat sekota Parepare. Sementara dari Unhas hadir Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu MP, Sekretaris Unhas Profesor Dr. Insinyur Nasaruddin Salam MT. Sekedar diketahui, sejak tahun 2014 yang lalu, berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam pembangunan ITH yang ditandai dengan groundbreaking pemancangan tiang rektorat. Pemerintah kota juga telah mengantongi legalitas lahan berupa sertifikat yang akan menjadi lokasi pembangunan ITH di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, serta sarana dan prasarana perkuliahan seperti meja belajar, komputer, dan buku-buku perpustakaan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.